supaya tidak diminta sumbangan. Jadi dia titip, Ji, zakat. Saya bilang, kamu ini udah zakat, udah puasa nggak Islam aja, kenapa zakat? Jawabannya ini menarik. Aneh katanya, Ji. Saya zakat 100.000, bisnis saya untung 1 juta. Zakat lagi 200.000, untung saya jadi 2 juta. Zakat lagi 300.000, bisnis saya untung 3 juta. Dalam hati saya kok aneh juga nih. Kalau kau ngucu yakin, kalau orang Islam nggak yakin-yakin dengan zakat itu. Itu terbalik. Malah di kita dikenal yang disebut ada puasa tradisi. Saum tradisi adat itu di orang Sunda melakukan puasa namanya ngalong katanya. Tidak makan apa-apa kecuali yang dimakan kalong, kelelawar. Jadi boleh kalau jamu bol begitu boleh. Tapi kalau getuk kelinri, itu sate padang nggak boleh. Ada orang Solo melakukan puasa ngebleng 1 minggu. Nyeplong katanya, nyep bahasa Jawa itu dingin. Longnya saya kira bahasa Inggris itu, jadi dingin panjang. Seminggu nggak makan apa-apa itu. Okultisme untuk kekebalan diri. Kekebalan diri. Ada yang melakukan puasa pati geni, tidak makan apa-apa yang dimasak oleh api. Untuk kekebalan juga. Sekarang agak mudah karena sudah ada rice cooker ya. Kemudian ada juga yang melaksanakan puasa mutih, tidak makan apa-apa yang memakai garam. Bukan karena advis dokter, tapi karena meminang tidak diterima. Supaya pasaran naik begitu. Berhenti. Saya masuk pesantren dulu di Sukabumi. Itu oleh senior saya diperintahkan puasa matang puluh. Apa matang puluh? Kalau kamu ingin pinter, matang puluh. Apa matang puluh? 40 hari, 40 malam. Nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan telur. Jadi nasi aja sama garam. Paling-paling kecap. Karena saya ingin pinter, saya lakukan itu. Tapi saya perhatikan itu ikan kiriman ayah saya dimakan oleh senior tadi. Pikir-pikir licik juga nih senior nih. Orang yang suruh pinter kurang gizi, malah gizinya dimakan dia ya. Nah, saya jelaskan itu maksudnya semua puasa-puasa itu tidak dikenal dalam Islam, bukan dari ajaran Islam, dan orang Islam tidak boleh melaksanakan puasa jenis itu. Bahwa kita tidak makan tertentu silahkan, tapi bukan puasa, bukan saum. Saum dalam Islam itu hanya satu macam saja. Yaitu pertama niatnya mengharap ridho Allah. Kalau mengucapkannya mudah, nawaitu saumul ghad mudah. Tapi niat dalam hati itu betul-betul kita ikhlas, tidak ada keinginan dipuji, dihargai oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-imsak, yang dijaga, yang dicegah. Makan, minum, hubungan seks dan yang searti dengan itu. Yang ketiga adalah waktunya dari mulai subuh sampai maghrib. Tidak boleh dirubah. Maghrib kemudian buka subuh umpamanya dan lain-lain. Al-imsak yang dicegah, yang dijauhi adalah makan, minum dan yang searti dengan itu. Merokok. Walaupun rokoknya tidak ditaruh di bibir. Dibakar di bawah, ketika asap ke atas disantok. Nah, itu sama juga membatalkan. Tidak boleh nyantok asap rokok itu. Searti dengan makan dan minum, searti dengan hubungan seks, masturbasi dan onani, sengaja. Jadi kalau lagi puasa nonton film jorok atau karena sedang berada di gedung DPR, kemudian muncul gitu, sampai keluar air mani, itu nonton sengaja, nah itu batal. Tapi kalau tidak sengaja tidur, toto keluar, udah tinggal mandi aja. Atau mungkin nonton film tinju ya, keluar air mani, nggak sengaja kalau itu, nggak ada hubungan. Kemudian para ulama beda pendapat tentang muntah. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Jadi gimana? Ya sudah, jangan muntah aja. Ngapain pakai muntah? Nggak usah muntah. Tidak boleh muntah. Karena muntah itu dianggap membatalkan. Ada kasus di pesantren. Jadi seorang santri mengatakan, Pak Kiai gimana ini hukumnya? Lagi sahur makan rebus kangkung panjang. Baru masuk separuh terdengar azan. Dimasukkan makan kangkung separuh, dikeluarkan muntah kangkung separuh. Ini gimana? Kata Pak Kiai, ikat aja sampai maghrib. Salah sendiri, makan kangkung nggak dipotong dulu. Meninggalkan yang membatalkan puasa itu mudah, tapi meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa, yang dapat mengurangi nilai puasa, itu yang paling berat. Dan itulah yang harus kita berjuang itu di selama bulan Ramadan. Nah, waktunya tadi dari mulai subuh sampai maghrib. Jadi saudara-saudara kita yang ada di kutub, di Alaska bisa 22 jam, bisa 20 jam, ya tetap harus seperti itu.
Jadi ketika saya ke Kanada ada pertanyaan, gimana Pak katanya di sini nih saumnya ini panjang betul. Saya bilang biasanya gimana? Saya kan baru datang. Ya ada macam-macam Pak katanya. Ada yang tidak puasa dengan alasan musafir. Paspor saya Indonesia. Jadi saya kodok nanti. Kodoknya kapan tuh? Ya nanti kalau harinya kira-kira 4 jam katanya. Ya pinter lah gitu. Yang kedua ada yang melaksanakan fidyah karena saya tidak kuat puasa, jadi saya fidyah. Ada yang ketiga nekat. Pendeknya puasa beberapa jam pun. Allah memerintahkan saya laksanakan. Nah, dia patuhi aja berapa jam pun. Ada yang keempat Pak, puasa juga. Tapi waktunya disesuaikan dengan waktu tempat kelahiran, Garut. Dia asalnya dari Tarogong. Jadi waktu buka disesuaikan dengan waktu Garut. Saya katakan yang ke-1, kedua, ketiga itu boleh ada dasar. Boleh lah ada. Tapi yang keempat nggak ada dasarnya. Nggak ada. Puasa di Kanada kok bukannya waktu Tarogong. Nggak mungkin. Nah ini kalau bapak-bapak umroh nanti. Kalau bapak umroh berangkat siang rata-rata jam 11 atau jam 1 itu di jalan kan. Kalau ada pengumuman dari Garuda ini sudah tiba waktu buka. Nggak benar itu. Itu waktunya waktu Pakistan sudah ke sana itu. Waktu Indonesia memang. Jadi harus sudah sampai di Jeddah. Tambah 4 jam memang. Tapi kan pulangnya dikurangi 4 jam itu. Kalau pulangnya siang. Sayangnya dari sana pesawatnya malam terus. Jadi nggak kebagian rukhsah. Nah, ini mengenai waktu. Quran menyatakan bahwa target dari ibadah puasa itu adalah takwa. Untuk menjadi orang takwa ini kan luar biasa kata Quran. Iman, mantap sholat, mantap zakat. Ada lagi mampu memiliki pengendalian emosi. Ya, tidak emosional, tidak mudah marah. Al-kadziminal ghaidho. Itu latihan puasa. Harus memberikan dampak menjadi manusia unggul. Emosi stabil. Kemudian jiwa besar. Al-afina anin nas. Tidak dendam. Al-mufuna bi'ahdim idza hadu, selalu konsisten memenuhi janji. Kemudian tangguh dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Sabar ketika kekurangan rezeki, sabar ketika mendapat musibah, ulet ketika mengerjakan sesuatu. Kemudian dia sportif. Kalau terlanjur berbuat salah, dia segera sadar dirinya salah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada manusia. Nah, ini ciri-ciri kriteria orang takwa. Enggak mungkin karakter seperti ini bisa terbina hanya karena memindahkan waktu makan. Nah, oleh karena itulah ada amalan-amalan yang harus menyempurnakan ibadah Ramadan. Sudah biasa kita lakukan, tapi kita segarkan kembali. Tiada malam, setiap akhir malam melaksanakan sahur. Barokah kata Nabi. Kalau saum sunat, Nabi sering beberapa kali tidak melaksanakan sahur. Tapi kalau untuk saum Ramadan, Nabi secara khusus mengajarkan bangun sahur, makan sahur. Bangun sahur dan makan sahur. Hanya bangun tanpa makan kurang baik. Apalagi tentu cuma makan tanpa bangun. Buka puasa tepat waktu. Alhamdulillah rata-rata kita disiplin kalau buka puasa. Dan makannya sesuai dengan ajaran Nabi. Berhenti sebelum kenyang betul. Dengan doa. Doa kita dikabulkan ketika berbuka. Ada hadis yang menerangkan seperti itu. Tiada malam tanpa sholat malam. Qiyamul lail. Disebut Qiyamul lail, Qiyamul Ramadan. Boleh juga tahajud. Sama saja itu. Di bulan Ramadan kita diberi kebebasan untuk melaksanakan Qiyamul lailnya. Boleh awal malam. Boleh tengah malam. Boleh akhir malam. Boleh sendiri. Boleh berjamaah. Boleh di rumah, boleh di masjid, boleh di kantor, kecuali sedang naik motor. Kemudian boleh juga jahar keras seperti sholat Jumat, boleh sir pelan. Nah, bahwa rakaat macam-macam memang ada perbedaan pendapat. Saya kira bisa dikemas dengan kearifan. Di masjid yang biasa 23, kita cuma 11, ya sudah ikut sampai 10. Ketika orang lain lanjut tarawih, kita ikut witir sendiri atau pulang witir di rumah. Selesai. Atau biasa masjidnya ini 11, kita ingin 23, nggak apa-apa, atau ikut aja sampai 10. Orang lain witir, kita diam dulu, lanjutkan. Jadi bisa selesai sebetulnya, asal dengan kearifan. Jangan sampai bertengkar gara-gara itu di sebuah kampus di Bandung. Bertengkar yang 11 dan 23, akhirnya rektor membuat keputusan tidak ada tarawih di kampus. Baru Masjidil Haram, barangkali nanti ada yang umrah 10 hari terakhir, itu begini. Dalam jam 8 sampai jam 10, 20 rakaat tanpa witir. 2 jam. Nanti jam 1 bangun lagi, 13 rakaat. Juga 2 jam. Jadi 4 jam itu. Kalau mau dilaksanakan di Masjid PLN, insya Allah bubar.
4 jam. Nah, nggak usah lah, yang standar aja, yang standar lah. Yang standar aja ya, yang standar itu yang pakai kulhu terus kan. Ya, jangan terlampau cepat, karena saya dengar ada juga yang tarawihnya 1 kali bernapas itu Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya kreatif juga. Amin. Malah nggak khusyuk. Malah khusyuk. Tapi Nabi membiasakan sholat malam itu lebih panjang dari sholat fardu. Kalau sholat fardu, beliau sebagai imam harus mempertimbangkan bagaimana kondisi makmum. Tapi sholat malam kan beliau terus hampir rata sendiri, walaupun boleh berjamaah. Malam 1, malam 2, malam 3, Nabi berjamaah di masjid. Tahu-tahu jamaah semakin banyak, Nabi khawatir ini nanti dianggap wajib. Beliau di rumah, tapi para sahabat kan terus di masjid. Nah, itu yang biasa kita lakukan. Kalau bisa lebih lama dari sholat fardu, lebih baik sholat malam. Kalau tidak hafal, nggak mungkin lama kalau hafalannya cuma kulhu kan. Baca berkali-kali malah tidak biasa Nabi mengulang-ulang seperti itu. Jadi bisa dibaca. Baca aja pakai ayat Quran untuk sholat malam itu. Jadi bapak di rumah barangkali ada makmum, ibu-ibu, anak-anak. Supaya agak lumayan lah, mantap, baca aja Pak. Gitu. Nah, paling-paling di belakang luar biasa nih karyawan PLN, hafiz dia. Hafiz ya. Begitu mati listrik langsung kul huwallahu ahad Allahus samad. Jadi boleh malam lama itu. Boleh jahar keras. Yang paling baik jahar keras seperti salat Jumat kalau bermakmum. Kemudian selanjutnya, selama bulan Ramadan indah sekali apabila kita membuat bukan slogan barangkali, tekad tiada hari tanpa infak. Nabi itu dikatakan orang yang paling dermawan dan belum lebih dermawan lagi di bulan Ramadan itu. Dengan tadi janji pahala dan lain-lain. Jadi tiada hari tanpa infak, dibikin kotak infak aja itu diberi merek. Begitu akan buka, udah infak belum? Nah, yang biasa merokok berhenti merokok, uang rokok masuk kotak infak. Ibu yang biasa belanja 30.000 potong 5.000 untuk infak. Anak-anak yang biasa ada uang jajan, nggak ada jajan, masuk kotak infak. Nah, nanti masih bulan Ramadan segera sedekahkan supaya pahalanya pahala Ramadan. Mau dibuka silahkan, tapi harus kuat iman. Begitu dibuka ada 500.000, wah gede juga nih. Bisa nyicil motor hari Jumat. Nah ini nyicil motor hari Jumat nih. Jadi kuat iman, tiada hari tanpa infak. Kemudian selanjutnya selama bulan Ramadan usahakanlah untuk akrab dengan Al-Quranul Karim. Tadarus bagi yang sudah lancar, belajar bagi yang belum bisa, melancarkan baca Quran bagi yang belum lancar, tahsin Quran, mengajarkan Al-Quran bagi mereka yang punya kemampuan mengajar Al-Quran, itu adalah bagian daripada tilawatul Quran, bagian dari pahala akrab dengan Al-Quranul Karim. Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, syahrul tilawah, bulan baca Al-Quran. Kemudian pada bulan Ramadan usahakan kita lebih banyak berkunjung ke masjid. Lebih banyak berkunjung ke masjid. Jadi harus ada lebihnya. Lebih rajin, lebih banyak ke masjid. Jadi kalau kita datang ke masjid, kita bertamu itu kepada Allah dikatakan. Karena masjid adalah Baitullah, rumah Allah. Datang ke masjid kita menjadi duyufullah, tamu Allah. Yang sahibul baitnya bukan pengurus masjid. Pengurus masjid itu khadam masjid. Sahibul baitnya adalah Allah. Yang memberi hidangannya adalah Allah. Yaitu rahmat Allah, barokah Allah, maghfirah Allah. Makanya Nabi berulang kali menyatakan ke masjid, ke masjid, ke masjid. Langkahmu ke masjid adalah ibadah. Langkahmu ke masjid adalah amal saleh. Langkahmu ke masjid adalah jihad.